Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Hajar. Pada video kali ini saya akan membahas bukti mudah dalam matematika, juga bukti dengan contoh kantornya. Dalam matematika, pembuktian itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang di tengah-tengah antara mudah dan sulit. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuktikan dalam bukti matematika itu yang mudah dan juga bukti dengan contoh penyangkal. Baik, kita coba dengan bukti yang mudah. Misalkan begini, jadi secara logis bahwa ketika kita akan melakukan bukti yang mudah ini, kalau ada pernyataan jika P maka Q mempunyai nilai benar, ingat, pernyataan implikasi mempunyai nilai benar apabila Q bernilai benar. Apapun yang terjadi pada P, mau benar mau salah, yang jelas kalau Q-nya itu benar, maka pernyataan ini akan selalu benar. Jadi ini prinsip yang digunakan dalam bukti mudah. Misalnya ada pernyataan jika AB ini lebih dari atau sama dengan B, jika A lebih dari atau sama dengan B, maka A pangkat N itu lebih dari atau sama dengan B pangkat N untuk N-nya sama dengan 0. Jadi pernyataan P-nya itu adalah A lebih dari atau sama dengan B. Kemudian kita lihat bahwa untuk A pangkat 0 itu lebih dari atau sama dengan B pangkat 0. Ini sama dengan 1. Ini kan betul lebih dari atau sama dengan 1. Jadi pernyataannya Q. Kita tidak memperhatikan bagaimana keadaannya ini, tapi di Q itu sudah benar. Jadi akan berakibat bahwa terbukti pernyataan itu benar. Contoh yang lain, bisa jadi kita akan punya suatu pernyataan ini bernilai benar apabila P-nya bernilai salah. Jadi kalau ini pernyataan P maka Q ini benar jika P-nya ini bernilai salah. Q-nya mau benar mau salah, dia akan selalu benar. Oke. Misal ada pernyataan bahwa kita disuruh membuktikan ini. Jika jika N lebih dari 1, maka N kuadrat lebih dari N untuk N-nya sama dengan 0. Kita lihat pernyataan P-nya. Jika kita ambil N-nya 0, maka 0 lebih dari 1. Ini pernyataan salah. Salah ini. Karena P-nya itu salah, maka apapun, apalagi ini juga salah, maka pernyataan P maka Q itu adalah benar. Jadi
terbukti, maka teorema itu adalah benar. Baik, berikutnya selain ada bukti mudah ini, ada pembuktian di matematika itu cukup sederhana, yaitu dengan bukti contoh penyangkal. Misalnya begini. Ada suatu pernyataan. Setiap bilangan positif merupakan jumlah dari kuadrat 3 bilangan bulat ini. Setiap bilangan bulat positif itu merupakan jumlah dari kuadrat 3 bilangan bulat. Misal, kita akan mencari contoh counter bahwa pernyataan di atas itu salah. Kalau 0 itu 0 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat. Oke. 0 ini bisa dinyatakan 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat 0. 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah kuadrat 3 bilangan bulat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat itu 2. 3 itu 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Yang lain. 1 itu sendiri bisa 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat tambah 5 itu 5 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. 6 itu bisa dinyatakan 4 tambah 1 tambah 2 atau 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sedangkan 7 itu mestinya bisa berapa ya? Kalau 7 itu bisa, kalau 3 itu 9 lebih. Kalau 9 kuadrat kan 3 kuadrat itu kan 9. Maka tetap masih dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini 8. Tidak mungkin. Kalau ditambah 1 kuadrat baru dapat 5, ditambah 1 kuadrat tidak bisa. Maka untuk 7 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk sesuatu ditambah sesuatu. Jadi pernyataan ini tidak berlaku untuk 7 sudah. Jadi 7 tidak dapat dibentuk dari jumlah kuadrat 3 bilangan bulat. Ini adalah contoh. Baik. Kita coba dengan contoh berikut. Untuk setiap bilangan asli n, maka n kuadrat ditambah n ditambah 1 merupakan bilangan prima. Kalau kita ambil n-nya sama dengan 1, maka 1 kuadrat plus 1 ditambah 1. Ini sama dengan 3 ya. Ini prima betul. Kalau n-nya 2, maka 2 kuadrat plus 2 ditambah 1. 2 kuadrat 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Ini adalah prima. Kita lihat untuk n sama dengan 3. Maka 3 kuadrat ditambah 3 tambah 1. 9 tambah 1, 10 tambah 3 ini sama dengan 13. Ini juga prima.
Betul. Kalau n-nya sama dengan 4, maka 4 kuadrat tambah 4 tambah 1. Ini sama dengan 16 tambah 4, 20. Ini 21. Ini bukan prima. Jadi pernyataan salah. Itu cara. Ini beberapa cara membuktikan dengan contoh counter dari suatu pernyataan di matematika bahwa pernyataan itu tidak berlaku. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.